Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid SBD. Saya adalah pengajar mata pelajaran fikih di MI Miftahul Ulum 1B, Kecamatan Pelengan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa CPG dalam jabatan B1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Palangkaraya. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 2025 di kelas 4 dengan tema sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Guru. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama-sama ya. Dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan di maju depan. Agar pelajaran ini lebih lengkap, mari kita baca surah Al-Kafirun bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la Baik anak-anak, untuk absen hari ini teman-teman kalian hadir semua? Hadir, Pak. Ada yang sakit? Ada. Ya, mudah-mudahan yang sakit ini mudah-mudahan cepat sembuh ya dari penyakitnya ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak akan mengecek kalian ya. Coba berdiri ya, Bapak akan mengecek kalian apakah ada yang tidak rapi
lihat ke kiri, ke bawah, ke kanan, coba. Sudah ada sampah di samping kalian, coba. Ada. Terima kasih. Ya, duduk kembali. Baik anak-anak, ini kan sebelum memasuki pelajaran, kalian ini kan masih anak-anak. Kita ini kalian seperti apa namanya? Seperti menanam pohon. Jadi seperti benih. Kalau kalian itu rajin belajar dari sekarang, kalian ini sedang sama menyiram dan merawat pepohonan. Bagaimana pepohonan? Artinya ketika sudah besar nanti bisa diambil buahnya, sama seperti kalian. Kalian itu nanti ketika sudah besar, sudah mempunyai ilmu, nanti bisa bermanfaat sama orang lain. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang sholat fardu, kemudian tata cara sholat fardu, kemudian pelajaran yang kemarin menjelaskan tentang sholat berjamaah, kemudian tata cara sholat berjamaah dan juga peran imam dan makmum pada waktu sholat berjamaah. Itulah yang pelajaran yang kemarin yang kita bahas. Dan selanjutnya Bapak nanti akan memutar video tentang penjelasan tentang sholat Jumat nanti. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menampilkan pelajaran berupa video. Nanti simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, bersolawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khotbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak bepergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim,
Orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman berjamaah, hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih, segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah perhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardul Jumu'ati ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Ghasiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkorban. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video yang sudah kalian simak bersama-sama. Coba apa yang kalian ketahui dalam video tadi yang sudah disimak itu tentang sholat, tentang tata cara sholat Jumat, kemudian ketentuan sholat Jumat, keutamaan sholat. Ada tata caranya, ada ketentuannya, dan juga ada keutamaan sholat Jumat. Jadi sekarang ini pengertian sholat Jumat. Ini pengertian sholat Jumat itu apa? Coba dibaca. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Jadi pengertian sholat Jumat adalah sholat Jumat, sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Ya.
diskusikan, Bapak akan memberi waktu 3 menit. Yang diskusikan semua. Kalau sudah selesai, mari teman-temannya masing-masing menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Sudah semua? Baik, anak-anak. Ada depan semuanya. Setelah kalian sudah diskusi, ini kan kita diskusi berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, juga kelompok 3 dan kelompok 4. Ini dipresentasikan di depan masing-masing. Ini perwakilan satu ketua kelompoknya masing-masing nanti di depan ya. Baik, Bapak memanggil dari kelompok 1, baca di depan untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih. Ya, satu tangan untuk jadi pengertian untuk kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian gerak. Apa itu gerak? Dibaca. Jadi setidaknya kelas Jumat itu adalah ada 5 hal yang harus ada dalam baik, kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan depan.
Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya ini kan untuk kelompok 2 ini menjelaskan tentang tata cara sholat Jumat itu membersihkan badan, kemudian menjaga hati dan juga tonggo termasuk tata cara dari sholat. Kemudian kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Kelompok 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 ya, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat Jumat menunjukkan persaudaraan, dua meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita sebagai sarana bertakwa dan bukan menjadi dosa dengan mengucapkan disiplin dan menghormati Ya, terima kasih. Dari kelompok 5, kelompok 4 ini menjelaskan tentang keutamaan atau hikmah dari sholat. Nah, hikmah sholat Jumat apa? Nomor 1 menghapus. Yang kedua, yang kedua tahun. Kemudian yang ketiga mendapat pahala yang besar seperti berkos. Jadi jangan malas untuk pergi ke masjid. Baik anak-anak, tugas kelompok sudah selesai. Nanti setelah ini selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan yaitu untuk kesimpulan ya. Baik anak-anak, kita akan menyimpulkan tentang sholat Jumat, bahwa sholat Jumat itu adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur bagi laki-laki yang muslim dan yang memenuhi syarat. Jadi kesimpulan di sini sholat Jumat adalah ibadah wajib, juga dilaksanakan secara berjamaah dan juga keutamaan sholat Jumat. Kemudian ancaman-ancaman bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Kemudian dikecualikan bagi kelompok tertentu, yaitu wanita, anak kecil, orang sakit, dan hamba sahaya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi mereka tetap boleh menghadiri jika mampu. Kesimpulannya, sholat Jumat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Muslim laki-laki yang memenuhi syarat harus menjaga dan melaksanakannya dengan khusyuk serta memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Itulah kesimpulan dari sholat Jumat, bahwa sholat Jumat itu adalah sholat wajib bagi laki-laki. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, bahwa besok Bapak
akan menjelaskan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sholat tahajud ini sholat Jumat. Yang sebelumnya tentang sholat fardu dan tata cara sholat Jumat. Kemudian selanjutnya besok pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sholat tahajud. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.